Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 statistika akan menjelaskan analisis hubungan fasting blood sugar (FBS) dan trigliserida terhadap diabetes mellitus menggunakan scatter plot dan korelasi. Di sini saya bersama dengan dua teman saya, Oh, yaitu Amir Hamzah Khairul oh, Rijal dengan NIM lu airnya ya, Ben? 1030524000077 Oh, dan saya sendiri Hakim Muhammad Zaidan dengan NIM 1030524000084 dan Talita Iftihah Gian Nabila dengan NIM 1030524000081. Selanjutnya adalah latar belakang. Trigliserida adalah lemak yang mengalir dalam darah yang berfungsi sebagai cadangan energi. Tubuh memproduksinya dari makanan yang kita konsumsi. Trigliserida dihasilkan dari pemecahan karbohidrat dan lemak yang dikonsumsi, serta dari sisa glukosa dan protein dalam darah. Tubuh akan mengubah kalori yang tidak digunakan menjadi trigliserida yang kemudian disimpan dalam sel-sel lemak. Hormon akan melepaskan trigliserida untuk energi di antara waktu makan. Kenaikan trigliserida sering dikaitkan dengan resistensi insulin, yaitu suatu kondisi di mana tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Resistensi insulin dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam jangka panjang. Kondisi ini membuat tubuh sulit mengelola gula darah yang pada akhirnya dapat memicu pre-diabetes atau diabetes. Di sini ada empat tahap, yaitu yang pertama adalah normal, di mana kadar trigliserida kurang dari 150 mg per dl. Yang kedua ada batas tinggi ketika kadar trigliserida di antara 150 hingga 199 mg per dl. Yang ketiga ada tinggi, di mana kadar trigliserida di antara 200 hingga 499 mg per dl. Dan yang terakhir adalah sangat tinggi, di mana kadar trigliserida lebih dari 500 mg per dl. Selanjutnya ada pengertian fasting blood sugar (FBS) atau gula darah puasa. Adalah nilai gula darah yang diukur pada saat seseorang tidak makan dan minum yang mengandung gula selama 8 jam. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengukur kadar gula darah pada waktu puasa, yakni saat tubuh tidak memiliki suplai glukosa dari makanan. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis diabetes dan kondisi pradiabetes. Kadar gula darah puasa yang menunjukkan prediabetes adalah di antara 100 hingga 125 mg per dl. Kadar gula darah puasa yang tinggi adalah ketika 126 mg per dl atau lebih. Selanjutnya ada tujuan, dibagi menjadi tiga, bisa dijelaskan oleh Amir Hamzah. oke, selanjutnya itu tujuan eh, kita dibagi menjadi tiga, yaitu pertama untuk memvisualisasikan korelasi data antara trigliserida dengan fasting blood sugar menggunakan scatter plot. Yang kedua untuk mengetahui korelasi antara antara fasting blood sugar dan penyakit diabetes mellitus. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui korelasi antara trigliserida dan penyakit diabetes mellitus. Apa itu scatter plot? Scatter plot yaitu grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Setiap titik pada scatter plot mewakili satu pasangan nilai dari dua variabel yang dianalisis. Sumbu horizontal mewakili variabel pertama, sementara sumbu vertikal mewakili variabel kedua. Scatter plot sering digunakan untuk melihat pola atau hubungan seperti apakah ada korelasi antara dua variabel, apakah hubungan tersebut linear, atau apakah ada outlier, nilai yang jauh berbeda dari data lainnya. Pertanyaan ini, tapi bebas tar siapa aja gitu yang nanya, karena kita tahu. Dan apa itu korelasi? Korelasi yaitu ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua variabel saling berhubungan atau berubah bersama. Korelasi bisa bernilai antara -1 hingga +1. Eh, Korelasi dibagi menjadi tiga, yaitu korelasi positif. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat. Yang kedua yaitu korelasi negatif. Berarti kita Berarti ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Dan yang ketiga yaitu korelasi nol. Berarti tidak ada hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut. Kekuatan korelasi ditentukan oleh nilai absolutnya. Semakin dekat nilainya ke +1 atau -1, semakin kuat hubungan antara kedua variabel.
selanjutnya adalah hasil analisis pengolahan data. Yang pertama adalah korelasi trigliserida dan fasting blood sugar. Nah, data yang kita gunakan adalah data fasting blood sugar dan trigliserida. Variabel independennya X itu adalah trigliserida dan variabel dependennya Y itu adalah kadar fasting blood sugar. Nah, berdasarkan scatter plot tersebut, kita dapat mengamati beberapa hal. Yang pertama adalah korelasinya positif lemah. Terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat trigliserida, maka semakin tinggi pula kadar gula darah puasa. Namun hubungan ini tidak terlalu kuat atau korelasinya positif lemah. Lalu yang kedua, sebaran data. Yang pertama, sebagian besar titik data terkonsentrasi pada nilai trigliserida di bawah 200 mg per desiliter dan gula darah puasa di bawah 150 mg per desiliter. Beberapa titik data juga menunjukkan nilai trigliserida atau gula darah puasa yang lebih tinggi, tapi frekuensinya jauh lebih rendah. Lalu yang ketiga, outlier. Terdapat beberapa titik data yang jauh dari kelompok data lainnya. Titik-titik ini mungkin mewakili individu dengan kondisi kesehatan yang spesifik atau individu dengan kondisi metabolik yang serius. Lalu yang kedua adalah korelasi kadar fasting blood sugar pada penyakit diabetes mellitus. Untuk mencari korelasi antara FBS dan penyakit diabetes kita menggunakan metode korelasi Spearman karena data fasting blood sugar adalah data nominal. Karena data pengidap penyakit diabetes mellitus adalah data nominal. Ini adalah rumusnya. N-nya itu adalah jumlah keseluruhan datanya yaitu 303. Lalu sigma DI kuadrat itu 1.407.014. Nah, lalu berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa nilainya itu 0,6965522. Nah, nilai tersebut menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara kadar fasting blood sugar dan diabetes mellitus. Artinya, semakin tinggi kadar fasting blood sugar, semakin tinggi pula resiko seseorang mengidap penyakit diabetes mellitus. Nah, lalu yang ketiga adalah korelasi kadar trigliserida pada penyakit diabetes mellitus. Untuk mencari korelasi antara trigliserida dan penyakit diabetes mellitus, kita menggunakan korelasi Spearman karena data pengidap penyakit diabetes mellitus adalah data nominal. Berikut ini juga adalah rumusnya. Dengan keterangannya N itu adalah jumlah keseluruhan data yaitu 303 dan sigma DI kuadrat itu 3.135.114. Nah, lalu berdasarkan hasil analisis data didapatkan nilainya itu 0,32379. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum kadar trigliserida yang lebih tinggi cenderung menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Namun, ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi diabetes mellitus, sehingga tidak serta-merta kenaikan kadar trigliserida dalam tubuh memicu penyakit diabetes mellitus. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan analisis mengenai hubungan antara fasting blood sugar dan kadar trigliserida pada penyakit diabetes mellitus, dapat disimpulkan bahwa fasting blood sugar atau FBS memiliki hubungan positif yang kuat pada diabetes mellitus. Karena semakin tinggi kadar fasting blood sugar, semakin tinggi juga resiko seseorang mengidap penyakit diabetes mellitus. Sedangkan kadar trigliserida menunjukkan bahwa secara umum kadar trigliserida yang lebih tinggi itu cenderung menyebabkan diabetes mellitus. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.